Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi membuka 4 pelatihan serentak yang diikuti oleh 140 peserta dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Tim asesor Lembaga Administrasi Negara dalam rangka visitasi akreditasi kunjungi Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Kamis 31 Juli 2025. Balai Diklat Keagamaan Palembang melalui LTV kembali menghadirkan talkshow inspiratif bertema mewujudkan zona integritas, strategi BDK menuju WBK dan WBBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Angga Aprian yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, Balai Diklat Keagamaan Palembang kembali melaksanakan apel pagi sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan dan etos kerja ASN. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin, didampingi Kasubag TU Haji Mukmin, dan diikuti seluruh pegawai serta mahasiswa magang. Dalam amanatnya, Kepala Balai Diklat menyampaikan bahwa BDK Palembang akan menerima kunjungan asesor dari Lembaga Administrasi Negara pada 30 dan 31 Juli mendatang, dalam rangka proses akreditasi kelembagaan. Hadirin yang saya hormati, nanti hari tanggal 30, 31 Rabu Kamis ya, dipastikan tim asesor dari LAN akan datang ke kita. Balai Diklat Keagamaan Palembang kembali melaksanakan pelatihan dasar CPNS golongan 3, gelombang 5 dan 6 secara daring pada Senin 28 Juli 2025. Sebanyak 160 peserta mengikuti pembukaan pelatihan dasar CPNS yang dibuka oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin, dan menerima materi dari Kepala BMBPSDM Kemenak RI, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya nilai dasar ASN berakhlak yang mencerminkan pelayanan prima, loyalitas, dan kerja kolaboratif. Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi membuka 4 pelatihan serentak yang diikuti oleh 140 peserta dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Pelatihan yang digelar meliputi manajemen penyelenggaraan haji, manajemen wakaf, serta 2 pelatihan manajemen teknis pelayanan publik, termasuk public speaking eksternal. Dalam sambutannya, Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin menekan pentingnya membangun kompetensi ASN yang tidak hanya profesional, tapi juga mampu menyentuh hati masyarakat. Diharapkan pelatihan ini menjadi titik balik lahirnya ASN dan tenaga keagamaan yang tak hanya cerdas, namun juga tulus dalam mengabdi. Dan ini tujuan kediklatan itu adalah meningkatkan kompetensi untuk memberikan wacana hasanah positif untuk Kementerian Agama. Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung menggelar seminar rancangan aktualisasi untuk peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 hingga 3 secara daring melalui Zoom Meeting Senin 28 Juli 2025. Seminar ini menjadi momen penting bagi 120 peserta untuk memaparkan rencana penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di satuan kerja masing-masing. Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin hadir sebagai penguji dan berharap setiap peserta mampu menyampaikan gagasan nyata yang aplikatif dan berdampak. Rancangan yang dipresentasikan mencakup isu, strategi pelaksanaan hingga indikator keberhasilan. Seminar ini menjadi langkah awal sebelum aktualisasi dijalankan secara langsung di lapangan. Sumatera Barat. Kasubag Tata Usaha Mukmin sampaikan materi overview sebagai bagian dari pembekalan awal untuk memberikan gambaran umum mengenai tujuan, struktur, dan harapan dari pelaksanaan pelatihan. Dalam pemaparannya, Mukmin menjelaskan tentang proses penyelenggaraan pelatihan secara gamblang, jelas, dan rinci. Melalui pembekalan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai arah dan tujuan pelatihan, serta mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin mengisi materi pada pelatihan manajemen wakaf Angkatan 2 yang bertajuk Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya peran penghulu dan penyuluh sebagai wajah Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya berusaha netral menjadi orang moderat. Saya dengar lagi, karena saya orang Kementerian Agama, ada aja masyarakat yang lapor gitu.
Menjadi garda terdepan, kata Saifuddin menuntut wawasan yang luas dan sikap yang mencerminkan teladan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi di bidang zakat dan wakaf menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. BDK Palembang menyelenggarakan pelatihan public speaking untuk pihak eksternal atau masyarakat luas guna mendukung program kerja Kementerian Agama. Kegiatan ini menghadirkan narasumber berpengalaman Anggun Prismadarti, presenter iNews TV Palembang, yang membawakan materi teknis menjadi pembicara yang andal. Bapak Ibu selamat siang, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di ruang Smart Class yang hari ini Bapak Ibu sangat luar biasa sekali. Dalam penyampaiannya, Anggun menjelaskan bahwa public speaking adalah seni menyampaikan pesan secara lisan dengan tujuan membangun pengaruh, menginspirasi, dan mendorong perubahan positif. Persiapan menyambut kedatangan tim akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar rapat pada Kamis 31 Juli 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin, didampingi Kasubag Tata Usaha Mukmin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh data, berkas, serta sarana dan prasarana siap diverifikasi oleh tim asesor. Saifuddin menegaskan pentingnya kerjasama seluruh tim dalam menyiapkan dokumen pendukung dan mengecek ulang kebutuhan visitasi sesuai standar akreditasi Latsar CPNS. Mukmin menjelaskan akan hadir 4 tamu istimewa dari LAN RI, 3 asesor dan 1 perwakilan sekretariat akreditasi untuk meneliti dan menilai kelengkapan bukti fisik program pelatihan dasar CPNS. Balai Diklat Keagamaan Palembang melalui LTV kembali menghadirkan talkshow inspiratif bertema mewujudkan zona integritas, strategi BDK menuju WBK dan WBBM. Hadir sebagai narasumber, Kasubag Tata Usaha Haji Mumin SHI MSY yang memaparkan langkah strategi BDK Palembang dalam membangun zona integritas, dimulai dari komitmen pemimpin, rencana aksi ZI yang terukur, hingga sistem kerja berbasis digital dan transparan. Mukmin juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pegawai, inovasi layanan publik, dan penguatan nilai integritas untuk mencegah KKN. Dalam talkshow ini, ia juga menjelaskan sistem pengawasan, evaluasi berbasis indikator kinerja, serta pengukuran kepuasan peserta diklat yang menjadi dasar peningkatan mutu layanan. Tim asesor Lembaga Administrasi Negara dalam rangka visitasi akreditasi kunjungi Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan memastikan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BDK Palembang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim asesor terdiri dari Hari Nugraha, Diana Linawati, Raden Arel Prasetya Junta, dan Fitri Handayani. Disambut langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional. Dalam sambutannya, Kepala BDK menyampaikan kehadiran tim asesor menjadi momen penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lembaga. Selama kegiatan, tim melakukan telaah terhadap dokumen administrasi, observasi langsung ke sejumlah unit kerja, serta melakukan wawancara dengan pegawai dan alumni diklat. Yang saya lihat dalam perjalanan hari ini untuk ketersediaan ini memang sepertinya sudah terpenuhi, hanya mungkin nanti kita tinggal perdalam terkait dengan kualitas pastinya ya, karena ujung-ujungnya kan memang dari ketersediaan tentunya juga bagaimana itu kemudian dikelola oleh penyelenggara itu yang juga menjadi hal yang penting. Ini depannya sama-sama Balai Diklat Keagamaan Palembang menyelenggarakan penutupan pelatihan teknis pelayanan publik Angkatan 1 serta pelatihan teknis public speaking pada Jumat 1 Agustus 2025. Dengan ini, hari ini saya nyatakan ditutup. Acara penutupan dimulai dengan sambutan perwakilan peserta dan Ketua Panitia Pelaksana, Purnawati, sebagai wujud apresiasi dan rasa syukur atas terselenggaranya pelatihan yang berjalan lancar. Kegiatan ini ditutup oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin, yang berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kemampuan komunikasi yang efektif. Semuanya pasti yakin saya sebelum mengikuti diklat ini dan setelah mengikuti diklat ini ada perubahan signifikan dan luar biasa. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang.
Saya Angga Afrian beserta kru LTV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.